Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Sugiyarti, SPD. Pada kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan kinerja kepala sekolah. Perencanaan kinerja untuk kepala sekolah kini juga hadir di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Proses perencanaan kinerja ini menjadi langkah awal dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Pada tahap ini, kepala sekolah diminta untuk menyusun perencanaan kinerja sebelum batas waktu yang disarankan. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan guru dalam mempersiapkan pelaksanaan kinerja. Kepala sekolah mempunyai kewenangan untuk menyetujui perencanaan kinerja guru. Selain itu, juga dapat merencanakan kinerja untuk dirinya sebagai seorang pegawai. Baik, apa saja langkah yang ada di perencanaan kinerja kepala sekolah? Baiklah, kali ini saya akan membagikan tutorial pengisian perencanaan kinerja kepala sekolah pada platform Merdeka Mengajar. Langsung saja kita lakukan. Pertama, kita masuk ke platform Merdeka Mengajar. Pastikan Bapak Ibu Kepala Sekolah masuk atau login dengan menggunakan akun Belajar ID sebelum melakukan perencanaan kinerja. Akan muncul seperti tampak pada layar. Kita memilih pengelolaan kinerja. Nah, seperti ini, kemudian kita klik, maka akan muncul notifikasi buka di sistem komputer atau laptop. Saya sarankan Bapak Ibu membuka pada laptop atau komputer, karena tampilan sistem paling baik dapat dilihat lewat komputer atau laptop. Kita klik tetap di sini. Tampilan selanjutnya adalah mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu dapat memulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Isi praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja, pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Batas waktunya yaitu tanggal 31 Januari, Bapak Ibu. Untuk memulai perencanaan kinerja kepala sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mengklik mulai yang ada di pojok kanan sebelah atas. Kita klik mulai. Anda akan diminta untuk melakukan pengecekan data diri sebelum memulai penyusunan rencana kinerja. Apabila data diri sudah sesuai, Anda dapat klik data sudah sesuai. Namun, jika data diri tidak sesuai, Anda bisa mengklik edit. Perlu diketahui, apabila nama satuan pendidikan dan NIP terdapat pembaruan atau ketidaksesuaian, maka Anda bisa menghubungi operator sekolah untuk memperbaharui data melalui Dapodik. Yang kedua, pembaruan data pada halaman pengelolaan kinerja tidak akan mengubah data di Dapodik. Pembaruan data pada halaman pengelolaan kinerja hanya bisa dilakukan satu kali, Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk kepala sekolah dengan status kepegawaian ASN dapat melakukan pembaruan data diri berupa pangkat, golongan, ruang, dan jenjang jabatan. 4. Untuk kepala sekolah dengan status kepegawaian P3K hanya dapat melakukan pembaruan data diri berupa jenjang jabatan. Yang kelima, untuk kepala sekolah selain dari status kepegawaian non-ASN tidak dapat melakukan pembaruan data diri. Selanjutnya, pilih data diri yang ingin disesuaikan. Setelah sesuai,
kemudian klik simpan. Selanjutnya, Anda dapat memulai untuk menyusun perencanaan kinerja, dimulai dari praktik kinerja sampai dengan rangkuman. Pada tab praktik kinerja kepala sekolah akan diminta untuk memilih subindikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja. Pada tab praktik kinerja, kepala sekolah akan diminta untuk memilih subindikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja. Ada 8 subindikator yang bisa dipilih. Perlu diperhatikan, kepala sekolah hanya bisa memilih satu subindikator di tahap praktik kerja. Setelah Bapak Ibu kepala sekolah memilih salah satu subindikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja, maka Bapak Ibu dapat mengklik pengembangan kompetensi. Bagaimana cara memilih praktik kinerja? Bapak Ibu guru kepala sekolah hanya memilih satu dari 8 indikator capaian rapot pendidikan yang tersedia sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Ada beberapa kategori kegiatan yang dapat Anda pilih sebagai rencana hasil kerja, antara lain pelatihan, komunitas belajar, pengembangan kompetensi selain pelatihan, pembuatan sumber belajar, dan pendidikan. Selanjutnya, muncul rangkuman perencanaan kinerja yang telah Bapak Ibu pilih sebagai fokus peningkatan kinerja. Pada tab rangkuman ini akan muncul tampilan konfirmasi untuk mengajukan perencanaan kinerja kepada atasan. Jika perencanaan sudah sesuai, klik lanjut ajukan. Setelah itu, muncul konfirmasi untuk mengumpulkan perencanaan kinerja. Kumpulkan perencanaan kinerja apabila perencanaan Bapak Ibu kepala sekolah sudah sesuai, maka klik kumpulkan. Namun, apabila Bapak Ibu kepala sekolah masih ingin melakukan pengecekan ulang, maka klik cek ulang. Dan Anda telah berhasil mengajukan perencanaan kinerja. Selanjutnya, menunggu periode pelaksanaan kinerja. Nah, perencanaan kinerja Bapak Ibu kepala sekolah telah selesai. Tahap selanjutnya adalah perencanaan akan otomatis disetujui. Dan selanjutnya, Bapak Ibu kepala sekolah tinggal melanjutkan ke tahap pelaksanaan. Demikianlah tutorial mengisi perencanaan kinerja kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.